Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang identitas dan integrasi nasional. Saya sebagai moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang konsep, yaitu Putri Arum dan Aziza. Saya persilahkan. Baik, yang pertama yaitu adalah konsep. Seperti yang diketahui, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI lahir dari sebuah proses sejarah yang panjang. Sejarah panjang perjuangan bangsa itu telah melahirkan idealisme bangsa dalam membangun bangsa dan negara atau national state yang dilandasi oleh rasa senasib, seperjuangan, keinginan yang kuat untuk mencapai cita-cita bersama dalam tujuan nasional, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sebuah negara yang lahir dari proses perjuangan yang panjang, tidak diragukan lagi bahwa masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai integritas dan identitas nasional yang kuat sehingga diangkat dan menjadi dasar negara yang disebut dengan Pancasila. NKRI juga disebut sebagai Nusantara yang artinya negara kepulauan, di mana Indonesia terdiri dari beribu pulau dari Sabang sampai Merauke yang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dan juga memiliki banyak perbedaan seperti sifat, karakteristik, etnis, suku, golongan, kebudayaan, dan agama. Walaupun begitu, Indonesia keseluruhannya merupakan suatu persatuan yang tercermin dalam suatu ikatan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baik, selanjutnya identitas nasional. Secara umum, kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang secara harfiah yaitu ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan. Next. Secara umum, identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Pada hakikatnya, suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati dirinya sendiri, karena setiap bangsa pasti memiliki identitas masing-masing sesuai keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Kemudian integrasi nasional. Integrasi nasional itu sendiri berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Secara antropologi, integrasi nasional berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional adalah usaha dan proses yang mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptalah keserasian dan keselarasan secara nasional. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu realita yang akan dijelaskan oleh teman saya Nur Islamiatul dan Nur Wahyuni. Saya persilahkan. Baik. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar yang memiliki wilayah perairan sekitar 75% dari wilayah kedaulatannya yang bersinggungan beberapa negara, sehingga perlindungan terhadap wilayah-wilayah perairan atau laut di Indonesia sangat penting untuk mengingat peluang bagi negara lain untuk mengambil keuntungan atas wilayah-wilayah Indonesia. Pada 10 Desember 1982 di Teluk Montego, Jamaika, telah disahkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Hal itu menunjukkan pengaturan kedaulatan negara atas wilayah laut sangatlah penting. Mengacu deklarasi di Junda pada dapat ditolak bahwa Indonesia berhak atas segala kekayaan alam yang terkandung di laut
sampai kedalaman 200 meter pada wilayah landas kontinen. Batas laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dari garis dasar laut. Wilayah Indonesia perairan merupakan salah satu wilayah perairan yang kaya akan sumber daya alam termasuk ikan yang memberikan keuntungan secara ekonomi. Kekayaan tersebut mendorong banyak pihak yang tidak berdaulat atas wilayah perairan Indonesia yang melakukan aktivitas ekonomi seperti penangkapan ikan di wilayah kedaulatan Indonesia. Next. Salah satu kasus atas sengketa hukum yang menjadi masalah adalah penangkapan ikan ilegal. Kasus yang sempat dibicarakan adalah penangkapan kapal pada Kamis tanggal 30 Oktober 2014, pukul 16 waktu Indonesia Barat, yaitu KM Laut Natuna 28 alias KM Sudhita dengan bendera Thailand yang dapat beroperasi di Laut Natuna pada posisi 01.01056.000 Laut Utara 1060.49.000 Barat Timur yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Di perairan Laut Cina Selatan atau perairan Natuna, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kapal tersebut tertangkap saat menggunakan alat penangkap ikan trawl dan ditemukan hasil tangkapan ikan campuran sekitar 100 kg. Dewasa ini, masyarakat Indonesia memiliki jauh dari gotong royong sebagai saripati Pancasila. Masyarakat lebih mengutamakan kepentingan individu maupun golongan. Di dalam gotong royong memuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam menerapkan gotong royong tetap memegang kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi gotong royong ini tidak bertolak belakang dengan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gotong royong menerapkan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tidak ada diskriminasi dan menjunjung tinggi untuk menghormati orang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Gotong royong sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia untuk dapat bersatu dan menguatkan hubungan antar satu dengan yang lain. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini jelas disampaikan bahwa dalam mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gotong royong itu tidak memihak atau berat sebelah, tetapi gotong royong berprinsip dari keadilan. Sungguh hebatnya dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang dikemas Soekarno menjadi satu nilai yang dipakai sebagai ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yaitu gotong royong. Namun kembali lagi bahwa masyarakat Indonesia dewasa ini sangat jauh dari gotong royong. Baik, selanjutnya masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkaitan dengan identitas dan integrasi nasional yang akan dibawakan oleh Ardiah dan Riani. Saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu masalah kasus yang kami ambil mengenai illegal fishing di sini, yaitu kasus mengenai Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang menangkap 3 kapal perikanan asing atau disingkat menjadi KIA dan 12 awak kapal asal Filipina yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal
di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPP NRI, tepatnya di Laut Sulawesi, Rabu 21 bulan 8 tahun 2019. Ketiga kapal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 20 miliar. Ketiga kapal tersebut memperbanyak jumlah kapal yang ditangkap selama tahun 2019 dengan total di tahun 2019 sendiri itu kapal yang ditangkap sebanyak 48, terdiri dari 18 kapal berbendera Vietnam, 18 berbendera Malaysia, 11 berbendera Filipina, dan 1 berbendera Panama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya illegal fishing. Yang pertama adalah meningkat dan tingginya permintaan ikan di luar negeri, sehingga mereka melakukan pencurian ikan di Indonesia. Yang kedua adalah berkurang atau habisnya sumber daya ikan di negara lain, seperti negara lain yang ingin mengambil ikan di negara kita, berhubung negara kita adalah negara kepulauan. Yang ketiga adalah lemahnya armada perikanan nasional. Yang keempat adalah izin atau dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi. Yang kelima, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut Indonesia. Yang keenam, lemahnya delik tuntunan dan putusan pengadilan di Indonesia. Yang ketujuh, belum ada visi yang sama antara aparat penegak hukum. Yang terakhir adalah lemahnya peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana di Indonesia. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu solusi yang akan dijelaskan oleh Saudara Nova. Saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya dari moderator. Saya akan menjelaskan solusi dari illegal fishing yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah melakukan edukasi bela negara pada nelayan. Jadi hal ini saya kelompok kemukakan solusinya karena tadi kan di kayak faktor penyebabnya ada kayak keterlambatan penanganan dari angkatan senjata yang ada di Indonesia, entah itu angkatan polisi lah, polisi laut, atau angkatan tentara, angkatan laut. Jadi solusi ini saya harap dikemukakan oleh kelompok, diharapkan suatu saat kalau misalnya ada illegal fishing, kayak nelayan tuh lebih dahulu yang melaporkan. Jadi kayak faktor penyebab keterlambatan penanganan ini tidak akan terjadi lagi. Terus yang kedua, proses perizinan kapal asing. Jadi yang saya maksud ini proses perizinan kapal asing yang tertangkap di Indonesia. Jadi kalau misalnya ingin dikembalikan ke ini kapal kembali ke negaranya atau awak kapalnya sekalian ke negaranya, itu harus melewati perizinan yang harus sesuai dengan izin-izin yang ada di Indonesia. Jadi dan membayar dendanya atau denda dan atau sebagainya lah, itu harus dilakukan. Terus yang ketiga adalah operasi taglis dan mempererat sanksi bagi kapal pelanggar. Jadi ini kayak operasi taglis ini kayak melakukan sensus terhadap kapal-kapal yang ada di Indonesia dulu, jadi bisa diketahui nanti siapa aja yang nggak ada izinnya, siapa tahu juga illegal fishing juga ada dalang-dalangnya di balik dari nelayan Indonesia sendiri pun ada yang ikut serta untuk melancarkannya, itu pun juga ada kemungkinan. Jadi solusinya itu dengan melakukan operasi taglis dan mempererat sanksi bagi kapal yang melanggar. Selanjutnya. Selesai. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi kesimpulan dari masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkaitan dengan identitas dan integrasi nasional, yaitu memberikan edukasi bela negara pada nelayan yang ada di Laut Indonesia, dapat memberikan atau dapat mengurangi illegal fishing yang ada di Laut Indonesia. Adapun operasi taglis adalah kegiatan atau upaya mencegah dan menindak pelaku pelanggaran secara langsung di lapangan melalui kegiatan patroli dan sebagainya.
Sekian dari kelompok 3, mohon maaf jika ada kesalahan atau keliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.